Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Naira di Project Tugas Informatika. Nah, di video kali ini aku bakalan ngenalin ke kalian MIT App Inventor. Nah, kira-kira udah ada yang pada tahu belum nih apa sih MIT App Inventor itu? MIT App Inventor adalah website yang bisa kita gunain buat bikin aplikasi Android dengan sederhana melalui sistem blok. Selain mempelajari fitur-fitur dasarnya, aku juga bakal bikin proyek sederhana berupa aplikasi tangkap makanan. Nah, permainan ini ngeharusin pemain nangkap makanan yang jatuh buat dapetin poin. Yuk, kita lihat gimana sih cara pembuatannya. Oke teman-teman, pertama-tama kalian buka Chrome, terus kalian search MIT App Inventor, terus kalian klik yang paling atas, dan kalian klik yang Create Apps. Nah, kalau udah, aku mau pilih dulu project, dan kalian namain project kalian sesuai yang kalian mau. Nah, kalau udah, tampilannya kayak gini, yang pertama aku bakal atur dulu background colornya. Aku mau ubah jadi warna pink, terus screen orientationnya aku ubah jadi portrait, show status bar sama title visible-nya mau aku ilangin. Nah, terus aku mau ke layout buat nyari vertical arrangement, terus tarik. Nah, background colornya aku mau ubah ke none, terus height sama white-nya aku ubah ke yang ini 93%, terus white-nya full parent. Nah, kalau udah kita tambahin file buat background-nya. Nah, kalau udah kita langsung ke drawing and animation dan tambahin canvas, terus background color-nya kita ubah none. Di sini height sama white-nya kita atur di fill parent. Oke, kalau udah kita lanjut, kita tambahin 4 image sprite. Nah, kita atur dulu yang pertama. Nah, buat height sama white-nya aku atur di 90 pixel. Kita upload file. Nah, terus kita atur X-nya jadi 120, Y-nya jadi 2, heading-nya jadi 270, speed-nya aku atur ke 10. Nah, kalau udah lanjut ke image sprite 2, height sama white-nya aku mau atur di 100 pixel. Nah, kalau udah X-nya aku atur di 202, terus Y-nya min 5. Kalau udah speed-nya aku ubah jadi 10, heading-nya juga aku atur di 270. Lanjut image sprite 3. Nah, di sini height sama white-nya aku mau atur di 150 pixel. White-nya juga aku mau atur di 150 pixel. Nah, kita tambahin filenya. Oke, kita ubah X-nya jadi 2, terus Y-nya jadi min 29, heading-nya kita atur lagi di 270, sama speed-nya kita atur di 10. Nah, lanjut, image sprite 4, kita atur height sama white-nya jadi 180 pixel. Kita tambahin filenya. Terus X-nya aku ubah jadi 62, Y-nya aku ubah jadi 137. Nah, heading sama speed-nya nggak diubah ya, karena keranjang ini itu aku perintah buat dia cuman bisa gerak ke kanan sama ke kiri. Nah, kalau misalkan ketiga kue ini aku atur heading sama speed-nya karena mereka itu bisa bergerak ke bawah, biar nanti bisa masuk ke keranjang. Nah, lanjut ke layout, kita tambahin horizontal arrangement di paling atas. Oke, horizontal arrangement-nya aku atur di center 3 sama center 2. Nah, ini tuh background color-nya kita atur jadi none. Terus height sama white-nya kita atur di 7% sama fill parent. Nah, kalau udah yang terakhir kita masukin label yang ini dan kita atur di font bold. Terus head sama white-nya kita atur automatic dan teksnya kita ubah jadi score. Nah, udah deh, lanjut ke bloknya. Oke, kita lanjut. Nah, kita butuh variabel dulu yang initializer global dan kita ganti name-nya jadi score. Terus net-nya kita tempelin yang 0. Kalau udah kita ke screen 1, pilih yang when screen 1 initialize. Nah, kalau udah ke image sprite 4, kita cari yang ini call image sprite move to X sama Y. Nah, terus kita ke net lagi. Kita butuh yang pengulangan 1 sama yang per 2.
Nah, kalau udah, kita tempelin dulu yang ini sama yang ini. Nah, terus ke kanvas 1 buat nyari kanvas 1 yang white. Nah, yang ini kalau udah kita duplikat yang ini buat ditempelin di sini dan ganti jadi 2. Nah, kalau udah, kita tambahin lagi ini buat kita tambahin image type 4 yang white. Nah, yang ini terus kita duplikat lagi ini dan ganti sama 2. Nah, kalau udah, kita ke match lagi. Yang ini kita perluin pengurangan. Nah, kalau udah, kita duplikat aja yang ini. Bedanya yang ini itu pakainya height, terus yang ini kita isi sama image type tapi kita ubah aja. Nah, yang ini. Nah, kalau udah, tadi bawahnya image type 4, kita butuh yang ini. Nah, kalau udah, kita cari image type 4 lagi, kita cari yang ini. Terus kita tambahin match-nya ini itu pengurangan sama pembagian yang per. Nah, kalau udah, kita ke variabel buat nambahin get-nya itu get current x, terus image type yang ini kita duplikat. Nah, kita taruh situ, terus kita duplikat lagi yang ini, kita taruh ke sini dan kita ubah angkanya menjadi yang kedua. Nah, kalau udah, di bawahnya kita duplikat lagi, tapi height-nya kita ganti jadi y. Nah, di bawahnya kita ke image type lagi. Kita milihnya yang when image type like it. Nah, terus kita ke control, kita pilih yang if then, dan kita klik yang pengaturan else if-nya kita pakai 2 kali. Nah, kalau udah, kita klik lagi. Nah, kita ke logic, kita sama dengan, terus kita ke variabel, get other, terus ke image type 1. Image type 1-nya susah, soalnya di bawah banget. Nah, yang ini. Terus kita call image type 1. Yang move to ya, nah yang ini. Terus kita commit lagi, kita pilih yang random integer from to. Nah, aku mau ininya itu image type 1 white, berarti image type 1 kita cari yang white-nya. Nah, yang ini kalau udah to-nya itu kita commit dulu buat pengurangan. Nah, pengurangannya itu yang ini. Nah, terus kita ke canvas kita cari juga canvas 1 white. Nah, yang ini terus dikurangi image type 1 white. Nah, yang ini kita copy aja, kita duplikat. Nah, terus di bawahnya itu variabel 0, jadi kita taruh ke bawah. Nah, di sini. Nah, kalau udah kayak gini, itu ke variabel yang set di bawahnya. Nah, di sini setnya itu set global score. Nah, to-nya itu penambahan yang net. Nah, yang ini. Nah, terus ke variabel lagi get-nya juga yang global score. Nah, penambahannya ini itu tambahnya itu 0-nya kita ubah ke 10. Jadi setiap kue yang masuk itu poinnya bakal nambah 10. Nah, kita copy aja, duplikat. Aduh, buyar banget. Bentar. Nah, kita ganti image type 1-nya jadi image type 2, terus yang ini kita duplikat juga, kita taruh di bawah image type 2, ubah ya. Terus ini juga image type 2, ini image type 2. Nah, di bawahnya kita duplikat. Tapi harusnya di sini sih biar semuanya. Nah, jadi kayak gini bentar guys, image type, nah terus ke event. Nah, kalau udah kita tambah yang ini kita hapus dulu, baru tempel. Nah, yang ini kita tulis ini image type 3, ini juga image type 3, ini image type 3. Nah, ini itu pas udah set global 10 itu harusnya ini dulu, bentar. Nah, bentar, ini ubah dulu image type 2, terus global score-nya udah benar. Nah, terus kita copy yang ini, duplikat lagi. Kenapa setiap duplikat itu kayak gini? Kita ubah image type 3. Nah, kalau udah kita duplikat. Terus random integer from-nya jadi image type 3, ini juga image type 3. Nah, di bawahnya ini kita tempel, kita duplikat ini di bawahnya, terus kita ke label. Nah, label kita cari yang set label score text. Nah, yang ini di bawah sini. Nah, to-nya itu get yang dari variabel get. Nah, get-nya ini get global score. Terus di bawahnya ini itu image type 1. Nah, kita edge Richard. Nah, terus kontrolnya if. Terus kontrolnya kita atur di if then. Terus ke logic yang sama dengan. Nah, terus variabelnya ini get, tapi get-nya itu get edge. Nah, terus buat variabel ini kita ubah ke -1. Nah, kalau udah kita call image type 1. Yang move to. Nah, kalau udah kalian ke ini tuh yang pertama kita taruh dulu di sini. Nah, itu sama ya. Nah, terus set global score. Nah, kita set global score-nya samain kayak yang ini, bedanya yang ini tuh bukan pertambahan tapi pengurangan netnya teh. Nah, pakai yang ini get global score dan ini juga kita ubah jadi 5. Nah, kita tempel. Terus kita set label text to get kayak ini. Kita duplikat, kita atur di bawah. Nah, kalau udah kita duplikat. Ini kita duplikat jadi get edge. Nah, ini kita ubah image type 2. Nah, terus ini kita duplikat jadi image type. Jadi ini image type 3. Oke, kalau codingannya udah, kita ke connect, terus ke AI Companion. Nah, di sini kita rekam layar, kita scan kode.
Nah, itulah dia penjelasan singkat dari aku mengenai MIT App Inventor. Dengan platform ini, kita bisa belajar bikin aplikasi dan game sederhana dengan lebih mudah dan menyenangkan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan membantu kalian memahami dasar-dasar pembuatan aplikasinya. Sampai jumpa ya di video berikutnya.